Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat penugasan dengan menggunakan HP Android. Yang pertama kali adalah pastikan kita sudah masuk ke dalam e-learning. Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke kelas yang akan kita isikan tugasnya. Seandainya di menu masih bahasa Inggris, maka kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Misalnya dalam posisi bahasa Inggris kita ubah menjadi bahasa Indonesia agar lebih memudahkan. Berikutnya adalah kita mencari kelas yang akan kita cari. Nah, sering tidak ada di sini karena saking banyaknya. Nah, kita bisa mencarinya dalam menu dashboard. Di dashboard akan muncul semua. Nah, dia akan muncul semua, kita tunggu. Nah, misalkan saya akan membuat penugasan di sini. Nah, di contoh penugasan, saya klik. Nah, di sini masih kosong, belum ada tugas. Biasanya posisinya dalam seperti ini, belum hidupkan mode ubah, maka kita hidupkan mode ubah dulu. Kita klik hidupkan mode ubah. Kemudian kita mau membuat penugasan di mana nih? Misalnya di topik 1. Maka topik satunya kita klik tambahkan aktivitas. Nah, kita klik tambahkan aktivitas. Nah, kita akan membuat penugasan. Penugasan ada di bawah. Penugasan ada di bawah yang simbolnya ada tangan dan buku. Seperti ini. Nah, ini kita klik. Kita klik. Nah, kita buat isi-isinya. Misalnya tugas, ini kita isi dengan tugas mengamati penjelasan video misalnya. Nah, kita klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa arahkan apa yang di deskripsi ini. Kita akan mengisikan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi misalkan perintahnya adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik video ini. Kemudian kalian catat di buku, lalu foto catatan kamu. Selanjutnya adalah lalu upload ke Google Drive seperti video, seperti tutorial, dan tempelkan linknya di teks daring. Nah, nanti ini petunjuk ke anak, jadi anak tidak bingung. Nah, selanjutnya kita mencari link video yang hendak kita maui. Misalkan ada di sini, misalkan kita sudah dapat nih videonya. Nah, misalnya videonya adalah ini. Kemudian kita klik bagikan. Nah, kita klik bagikan. Nah, kemudian kita klik salin link. Kemudian kita kembali ke yang tadi. Nah, kita tempelkan di bawah yang tadi. Kita tempelkan di bawah yang tulisan tadi, tempel. Nah, terus jangan lupa dicentang tampilkan ini.
Tempelkannya dalam posisi tercentang. Berikutnya adalah tanggal penugasan itu dari kapan sampai kapan. Nah, kita harus tentukan, misalkan untuk besok adalah tanggal 4 misalnya, maka kita tuliskan tanggal 4. Tanggal 4. Nah, mulai jam berapa? Misalnya mulai jam 8. Nah, karena ini tugas, sebaiknya diberikan tenggang waktu agak panjang, maka tanggalnya sama tanggal 4. Tanggalnya sama tanggal 4. Nah, waktunya yang agak panjang, misalnya sampai jam 19. Nah, kita aktifkan jatuh temponya. Nah, batas akhirnya tidak usah, sehingga bisa anak ketika terlambat masih bisa mengumpulkan. Ketika kita dikunci tanggal batas akhir, maka anak sudah tidak bisa mengumpulkan. Padahal jatuh tempo sudah di-set, jadi tidak masalah. Ketika anak mengumpulkan lewat dari hari ini atau jam ini, maka akan tertera di situ terlambat mengumpulkan. Biarkan saja tanggal batas akhir dalam keadaan kosong. Kemudian ingatkan saya untuk mengoreksi, boleh diisi. Kemudian yang penting ini, tipe pengajuan harus dicentang, tipe teks daring. Ini harus posisi tercentang. Nah, ini posisi tercentang. Nah, kemudian kita set jumlah maksimum berkas yang dikirim biar kita nggak pusing. Kita isi yang ini, kita isi 2 atau 3 aja. 2 atau 3, misalnya 2. Nah, kemudian batas unggah, biar servernya tidak penuh, kita set menjadi 1 MB saja. Nah, tipe berkas yang diterima bisa dipilih atau dikosongkan, biarin apa aja. Tidak usah di-set juga nggak apa-apa, di-set juga boleh. Selanjutnya adalah kita simpan dan kembali ke aktivitas. Jadi settingan kita, saya ulangi dari atas, adalah judul tugas, judul tugasnya apa, kemudian keterangan di deskripsinya itu petunjuknya harus jelas, suruh ngapain anak-anak ini. Nah, berikutnya adalah centang deskripsi. Berikutnya adalah izinkan pengajuan tugas mulai dari kapan. Misalnya besok, berarti tanggal 4, disesuaikan waktunya, jamnya. Kemudian jatuh tempo dibuat agak panjang, kemudian dicentang aktifkan. Tanggal batas akhir dinonaktifkan, biar walaupun terlambat anak masih bisa mengumpulkan. Kemudian ingatkan saya untuk menilai. Kewajiban kita adalah menilai. Nanti akan ada video tutorial cara menilai siswa. Berikutnya adalah tipe pengajuan harus dicentang. Yang teks pengajuan teks daring harus dicentang agar bisa mengirimkan link Google Drive. Kemudian pengiriman berkas tujuannya adalah agar bisa mereka mengirimkan foto dengan syarat tidak boleh lebih dari 1 mega. Yang ini. Berikutnya sudah, kita langsung bisa simpan. Nah, kita simpan dan kembali ke aktivitas. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, sudah bisa melihat tugas kita untuk bisa dikerjakan oleh anak. Sekali lagi, settingannya harus jelas, waktu dan awal dan berakhirnya. Demikian, terima kasih.